Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara. Tahukah saudara betapa bahayanya jika kita menyampaikan berita atau omongan atau pengaduan yang sepotong-sepotong? Bahaya itu bukan saja membuat orang tertuduh dan akhirnya akan berkembang ke fitnah, tetapi bahaya itu juga untuk orang-orang lain yang mendengar dari orang-orang lainnya lagi. Misalnya, contoh kasus ya, Paulus dipenjara. Saudara hanya mengatakan 2 kata itu, Paulus dipenjara. Lalu orang bertanya, mengapa dipenjara? Saudara menjawab, gak tahu, pokoknya dipenjara. Kelihatannya kalimat pendek yang saudara sampaikan biasa saja ya, tetapi justru itu berbahaya. Mengapa? Karena orang akan menafsirkan bermacam-macam, apalagi mengaitkannya dengan masa lalunya. Misalnya, oh pantaslah dipenjara, kan dia memang jahat, membunuh orang, dan benci kepada orang Kristen, bla 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 bla. Nah, ini kan baru satu yang tersesat pikirnya. Jika ada 2, 3, atau 10, bagaimana? Itulah bahayanya. Siapa yang bisa mengendalikan pikiran orang, iya kan? Saudara yang memberi info sepotong pada mulanya bisa saja sudah lupa. Tetapi kesesatan akan terus menjalar seperti kanker, bahkan bisa tak terkendali. Karena itu, saat teduh kita hari ini, meskipun membahas kisah para rasul 28 ayat 17-31, saya akan tetap menyertakan latar belakangnya, supaya meminimalisir terjadinya kesesatan yang berkembang. Mari saudara, kita bersaat teduh sejenak dari kisah para rasul 28 ayat 17-31. Kisahnya dimulai dari pasal 27, di mana Rasul Paulus bersama-sama para tahanan lainnya diangkut dengan sebuah kapal besar harus berlayar ke Italia. Paulus dan beberapa orang tahanan yang lain diserahkan kepada Julius, perwira pasukan tentara Roma yang disebut dengan resimen Kaisar. Singkat cerita, di ayat 13 dikisahkan bahwa pada waktu itu angin selatan bertiup dengan lembut. Maka awak kapal mengira mereka sudah dapat berlayar lagi. Jadi mereka membongkar sau lalu berlayar menyusur pantai Pulau Kreta. Tetapi tak lama kemudian angin ribut, yaitu angin yang disebut angin timur laut, membadai dari darat dan memukul kapal mereka. Oleh sebab itu tidak mungkin kapal berlayar terus melawan angin. Maka mereka semua di kapal itu menyerah dan membiarkan kapalnya terhanyut di bawah angin. 14 hari lamanya mereka semua terapung-apung di tengah laut. Dan di tengah keadaan yang demikian, Paulus menyampaikan berita dari malaikat yang berkata begini. Malaikat itu berkata, jangan takut Paulus, sebab engkau akan menghadap Kaisar. Dan atas kebaikan hati Allah kepadamu, semua orang yang berlayar denganmu akan selamat karena engkau. Sekalipun sudah diberitahukan apa yang malaikat katakan, ternyata diam-diam awak kapal akan melarikan diri. Tetapi Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit yang di kapal itu, kalau awak kapal ini tidak tinggal di kapal, saudara-saudara semuanya tidak dapat selamat. Nah, sudah ya, insiden awak kapal yang akan melarikan diri sudah beres. Mereka tidak jadi lari. Tetapi bukan berarti masalah selesai. Masalah datang terus. Ketika kapal itu terbentur dasar pasir, bagian depannya terkandas dan tidak bergerak. Sedangkan bagian belakangnya hancur dipukul ombak yang keras, yang ternyata kemudian ada niat dari para prajurit hendak membunuh para tawanan itu. Tetapi Allah menyelamatkan dengan caranya, seperti yang ditulis begini. Tetapi perwira itu mencegah niat mereka itu.
karena ia mau menyelamatkan Paulus. Ia menyuruh semua orang yang dapat berenang terjun dahulu dan berenang ke pantai, dan lain-lainnya harus menyusul dengan berpegangan pada papan-papan atau pecahan kapal itu. Dengan jalan begitulah maka mereka semua selamat sampai di darat. Setelah mendarat dengan selamat, barulah mereka tahu bahwa pulau itu bernama Malta. Apakah di darat mereka aman? Jawabannya tidak. Ada insiden lagi, Paulus digigit, maksudnya Paulus digigit ular berbisa, tapi selamat. Pikiran apa yang berkembang di antara penduduk Malta melihat bahwa Paulus digigit ular berbisa? Mereka berpikir sebentar lagi tangan Paulus akan bengkak atau tiba-tiba Paulus akan jatuh mati. Tetapi setelah penduduk Malta menunggu beberapa lama dan tidak ada sesuatu luar biasa yang terjadi padanya, pikiran mereka berubah. Lalu mereka berkata bahwa Paulus adalah dewa. Ada juga peristiwa Paulus menyembuhkan ayah pejabat di sana yang sakit demam dan disentri. Sehingga dengan penyembuhan itu, kabar itu membuat banyak orang mencari Paulus dan juga minta disembuhkan. Ingat, status Paulus saat itu adalah tahanan. 3 bulan namanya para tahanan dan Paulus berada di tempat itu. Lama, saudara. Akhirnya mereka berlabuh di kota Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari. Dari situ berlayar lagi menyusur pantai sampai di kota Regium. Besoknya angin mulai bertiup dari selatan sehingga dalam 2 hari mereka sampai di kota Puteoli. Di situ bertemu dengan beberapa orang yang percaya kepada Yesus, dan atas undangan mereka, Paulus dan lainnya tinggal dengan mereka selama seminggu lalu berangkat ke Roma. Sebuah perjalanan yang melelahkan, apalagi sebagai tahanan. Nah, sekarang jemaat di Roma yang percaya Yesus mendengar kabar tentang Paulus dan lainnya, sehingga mereka jemaat di Roma itu datang ke pasar Apius dan Pasanggerahan 3 untuk menyambut. Ketika Paulus berjumpa dengan jemaat di Roma itu, ia mengucap terima kasih kepada Allah dan hatinya menjadi tabah. Waktu sampai di Roma inilah Paulus diperbolehkan tinggal sendiri dengan dikawal oleh seorang prajurit. Dari sini Paulus berpisah dengan para tahanan karena diperbolehkan tinggal sendiri dengan dikawal oleh seorang prajurit. Saudara-saudara, disinilah perikop saat teduh kita dimulai. Setelah 3 hari Paulus memanggil tokoh-tokoh orang Yahudi setempat, dan sesudah mereka berkumpul ia berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, saya tidak bersalah apa-apa terhadap bangsa kita atau melanggar adat istiadat yang kita terima dari nenek moyang kita. Meskipun begitu saya ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Begitu cerita dari Paulus. Setelah perkara saya diselesai, mereka mau membebaskan saya sebab ternyata saya tidak berbuat satu kesalahan pun yang patut dihukum dengan hukuman mati. Tetapi karena orang-orang Yahudi menentang, kata Paulus, saya terpaksa menuntut perkara saya diadili di pengadilan Kaisar Roma. Saya melakukan itu bukan karena saya mempunyai barang sesuatu pengaduan terhadap bangsa saya sendiri. Dan itulah sebabnya saya minta bertemu dengan kalian untuk bercakap-cakap dengan kalian. Sebab saya dibelenggu justru karena Mesias yang diharap-harapkan oleh bangsa Israel. Ini kesaksian yang nyata, saudara. Lalu jemaat itu berkata begini, "Kami belum menerima satu surat pun dari Yudea mengenai saudara," mengenai Paulus maksudnya. "Dan tidak ada seorang saudara pun dari sana yang datang bawa kabar mengenai Paulus, mengenai saudara," katanya begitu, atau berbicara buruk mengenai Paulus. Ternyata tidak ada kabar, saudara. Tetapi jemaat di Roma ingin mendengar tentang kepercayaan Paulus. Kata jemaat itu, "Sebab kami semua sudah mendengar orang mencela ajaran yang Paulus anut itu, mencela ajaran yang saudara anut." Begitu yang mereka dengar. Maka mereka dan Paulus menentukan suatu hari untuk bertemu. Pada hari itu banyak orang datang di tempat tinggal Paulus. Dari pagi sampai sore Paulus menerangkan dan memberitakan kepada mereka berita tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Mesias.
dengan memakai ayat-ayat dari kitab Musa, kitab nabi-nabi. Paulus berusaha membuat mereka percaya tentang Tuhan Yesus. Ada yang percaya akan apa yang dikatakan Paulus, tapi ada juga yang tidak percaya. Sekalipun banyak hal hebat yang Paulus bisa lakukan, ternyata tidak otomatis orang menjadi percaya Tuhan Yesus. Dan 2 tahun lamanya Paulus tinggal di Roma, saudara, di rumah yang disewanya sendiri. Ia senang menerima semua orang yang datang mengunjunginya, dan dengan berani ia memberitakan pada mereka semua tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Mesias dan tentang Tuhan Yesus Kristus. Paulus melakukan itu semua dengan bebas tanpa dihalang-halangi. Saudara-saudara, secara perjalanan perkabaran Injil yang dilakukan Rasul Paulus bukan dengan full mewah akomodasi dan transportasi. Malah sebaliknya, banyak peristiwa yang menakutkan dan bahaya yang mengancam. Tetapi hati yang mengabarkan Injil itu tidak pernah surut. Mengapa? Karena tahu Tuhan yang telah mengutusnya dan memerintahkannya. Tuhan yang menjumpainya dalam perjalanan ke Damsyik. Semoga Tuhan memberikan hatinya Tuhan untuk kita. Mata Tuhan menjadi mata kita. Telinga Tuhan menjadi telinga kita. Sehingga hasrat yang suci untuk mengabarkan Injil. Kobarkan terus berita Injil dengan membara dalam keadaan apapun. Selamat ulang tahun Ibu Hayanti. Doa akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.